Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tadi openingnya dibuka sama adik aku yang paling kecil. Dan di sini seperti judulnya ya, aku pengen home tour rumah aku yang di Majalengka. Ini kampung halaman aku ya. Jadi aku tuh asli orang Majalengka. Dan ini before-nya sebelum jadi ya rumahnya pas renovasi, dan alhamdulillah afternya seperti ini. Alhamdulillah banget, aku sangat bersyukur banget sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Walaupun misalkan rumahnya sederhana seperti ini, tapi aku bersyukur banget punya rumah yang agak luas ya dibanding rumah sebelumnya. Nah, jadi pas dari dulu kecil sampai aku lulus SMK tuh aku tinggalnya di sini. Nah, ini tuh dempetannya rumahnya ya. Jadi ada 3 rumah, rumah Uwa, rumah aku, sama rumah Mamang atau Bibi ya. Nah, ini tuh rumah di tengah itu rumah aku. Nah, dan kalau sekarang itu agak bagusan ya. Kalau pas dulu itu nggak pakai keramik. Jadi kalau sekarang udah di keramik. Dan aku nggak bisa lihat ke dalamnya ya, soalnya udah ada penghuninya kalau sekarang. Jadi takut nggak sopan juga. Nah, dan ini adalah rumah baru ya, rumah aku bersama keluarga aku yang baru kita bangun. Dan di sini nanti aku bakalan sedikit cerita tentang perjalanan aku dari awal aku pas nempatin rumah yang lama yang 3 petak itu sampai ke rumah yang baru ini. Dan sebelumnya aku mau ngasih tahu bahwa rumah ini tuh belum sepenuhnya direnovasi juga, jadi masih ada beberapa yang belum, kayak belum dicat atau catnya masih belum rata gitu, dan dapurnya juga ini masih belum jadi ya, jadi masih tahap ya nyicil ya, kalau misalkan ada rezeki lebih baru kita renov lagi sedikit-sedikit. Dan ini kita udah ada di ruang tamu, dan mohon maaf banget kalau misalkan ruang tamunya juga enggak warnanya tuh beda-beda ya, jadi ada abu, ada hijau, ya pokoknya campur aduk lah. Dan ini tuh insya Allah juga nanti bakal dirubah ya catnya, jadi nggak seperti ini. Pokoknya aku nggak mau ada yang teman-teman tanyakan lagi. Aku udah kasih tahu dari awal ya, kalau misalkan ini renovasinya belum selesai dan masih banyak PR-nya intinya. Kalau masalah dekor, aku serahin sama adik aku yang kedua sama ibu aku. Pokoknya terserah mereka apa sih warna, pemilihan warna dan ya isi rumahnya, pokoknya aku serahin sama mereka. Soalnya kan aku nggak tinggal di sini, aku tinggalnya di Cikarang. Dan maaf banget ya kalau misalkan catnya juga masih nggak rata, jadi masih beda-beda warnanya. Insya Allah nanti bakal disamaratakan. Dan isi rumahnya pun masih kosong ya, jadi masih belum banyak barang, masih seadanya dulu. Tapi ya kayak ginilah rumah aku yang alhamdulillah aku sangat syukuri banget. Dan kita putar ke cerita awal lagi ya. Jadi dulu itu sebelum pindah ke rumah ini, aku masih di rumah lama itu, rumahnya kan hanya 1 petak awalnya. Lalu ada rezeki lagi, jadi ditambahin 2 petak, selanjutnya 3 petak, dan yang terakhir itu 4 petak tapi sama kamar mandi. Nah, jadi pas ruangan pertama untuk ruang tamu, ruang kedua untuk kamar ya, jadi kamarnya itu ngegelar kita barengan. Terus yang ketiga untuk ruang TV, kita nonton TV. Terus yang keempat itu dapur sama kamar mandi, dan itu tuh lurus aja, nggak ada belokannya, pokoknya blong lurus aja. Nah, jadi kita tuh nggak punya kamar, nggak punya privacy. Terus kita kalau misalkan ada tamu juga lumayan sempit ya, soalnya hanya 4 petak itu juga sama kamar mandi. Jadi ya lurus aja gitu, pokoknya blong. Nah, dari situ tuh, dari semenjak keluar lulus sekolah, aku udah pengen banget, dalam hati aku udah bertekad ya, aku tuh harus punya rumah yang agak luas. Aku harus punya rumah yang agak layak, yang bisa ditempatin untuk kita berlima gitu kan. Jadi kan aku punya adik 2, jadi ya aku harus bisa ngasih mereka tempat yang nyaman juga gitu kan.
Jadi aku tuh pengen adik-adik aku tuh nggak ngerasain pahitnya aku dulu kayak gimana gitu sama orang tua aku. Jadi soalnya jarak aku sama adik-adik aku tuh lumayan jauh ya. Sama adik kedua itu bedanya 8 tahun, sama adik yang ketiga bedanya 17 tahun. Jadi ya lumayan jauh. Pas aku sekolah SMK aja, adik-adik aku tuh masih pada kecil-kecil. Setelah lulus sekolah tuh aku nggak langsung kerja merantau, tapi aku kerja dulu di rumah sekitaran 7 bulanan gitu. Aku kerja menjahit ya di rumah, terus aku juga pernah kerja di TK. Jadi uang yang aku pas hasil kerja di Majalengka ini aku kumpulin untuk bekal aku pas merantau di Cikarang. Dan setelah proses panjang, setelah ngelamar ke sana ke sini, akhirnya aku keterima di pabrik makanan. Kurang lebih waktu dulu tuh sekitaran 1,5 tahun aku kerja di situ, dan di pabrik elektronik sekitaran 3 tahunan ya. Jadi kurang lebih 5 tahunan kurang aku merantau ke Cikarang. Dan uang hasil kerja pabrik itu aku kasih ke orang tua, dan orang tua kumpulin uangnya untuk bikin rumah ini. Dan hebatnya tuh mereka tuh jarang banget minta ke aku. Jadi kalau misalkan mereka ngambil uang tuh kalau bener-bener butuh aja, kalau bener-bener darurat nggak punya uang lagi baru ngambil. Dan kalau untuk sehari-hari itu alhamdulillahnya bapak aku masih jualan tahu ya, jadi jualan tahu keliling. Walaupun upahnya nggak seberapa, tapi alhamdulillah bisa mencukupi sehari-hari. Dan di sini tuh aku nggak bermaksud sama sekali untuk ria. Aku pengen memotivasi teman-teman yang sama kayak aku ya, yang dari keluarga gak mampu, yang pengen ngewujudin cita-citanya kayak aku. Tetap semangat, pokoknya tetap usaha, jangan pernah patah semangat. Yang penting harus rajin kerja keras karena itu penting banget. Dan doa sama Allah Subhanahu wa taala, minta dimudahkan, dilancarkan segala urusannya, didekatkan rizkinya. Dan tadi ya maaf salfok yang atap itu belum selesai, masih bolong, dan ini dapur juga masih belum selesai, masih banyak yang harus direnovasi, tapi semuanya nyicil aja dikit-dikit pelan-pelan. Alhamdulillah banget ya segini juga. Kalau aku ini tuh udah wah banget lah kalau menurutku. Mungkin menurut teman-teman ini biasa aja ya, tapi kalau menurut aku tuh ini sesuatu yang dari dulu aku pengen. Dan intinya aku bersyukur banget punya keluarga yang sangat support aku, yang sangat dukung aku. Dan aku juga sangat berdoa untuk adik-adik aku, semoga mereka kelak menjadi orang yang sukses, orang yang dimudahkan segala urusannya, rezekinya dimudahkan. Dan semoga teman-teman juga yang sedang nyari kerjaan, yang sedang ingin menggapai cita-citanya, semoga segera terkabul ya di tahun ini, amin ya rabbal alamin. Dan itu tadi yang lagi nyapu adik aku yang kedua. Dan mohon maaf banget ceritanya panjang kali lebar. Sebenarnya ini masih banyak banget yang aku pengen ceritain, tapi ya segini aja dulu. Semoga teman-teman suka videonya. Dan kalau ada orang-orang yang ngiranya aku banyak uang, aku punya ini itu, mungkin mereka nggak tahu ya gimana perjuangan aku sebelumnya, gimana pahitnya aku pada saat-saat itu, saat berjuang ya. Mereka hanya melihat dari hasilnya saja tanpa tahu ya prosesnya. Rezeki memang sudah diatur, tapi jangan lupa dibarengin sama usaha dan doa. Dan mohon maaf banget di video kali ini tuh home tournya tuh nggak banyak aku ngejelasin per ruangannya. Aku lebih banyak cerita tentang sejarahnya atau tentang ya asal usulnya aku punya rumah ini gitu ya. Nah ini di belakang rumah tuh ada kebun ya, jadi banyak pohon-pohon gitu, ada kayak jurang gitu pokoknya. Dan aku juga masih banyak planning, masih banyak cita-cita yang ingin aku capai ya. Dan intinya jangan lupa untuk selalu bersyukur apapun rezeki yang kita peroleh ya, apapun rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup itu nggak mulus-mulus aja, pasti banyak cobaan dan rintangannya. Dan aku juga ya udah berkali-kali pernah ngerasain yang namanya cobaan dan rintangan itu. Dan pokoknya harus tetap semangat, dan aku ucapin terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah support channel aku, yang sudah like, comment, share, dan di-subscribe. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalkan ngomongnya terlalu cepet karena aku terburu-buru sama durasi ya. Terus dan mohon maaf kalau misalkan ada perkataan yang salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.